bahwa pasangan Prabowo Gibran ini sudah menembus angka 50+1. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Iya, kalau kita melihat tren elektabilitas Pak Prabowo Gibran di 3 bulan terakhir, kan memang mengalami tren positif ya. Dengan kata lain, tren kenaikannya cukup positif sekali. Nah, inilah yang membuat Pilpres 2024 ini boleh kita katakan memang sedang diambang satu putaran. Meskipun kita belum berani mengambil kesimpulan secara pasti bahwa Pilpres akan berlangsung satu putaran, karena banyak variabel yang mesti harus kita urai secara jernih. Nah, apakah Pilpres bisa berlangsung satu putaran atau tidak? Ya, kalau kita melihat formula atau rumusan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 ataupun di Undang-Undang Pemilu, sebetulnya bahwa pasangan capres dan cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Artinya ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang 3 syarat itu kalau kita ringkas dan gabung kurang lebih adalah bahwa pasangan capres dan cawapres terpilih adalah yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di sedikitnya 20 provinsi atau lebih dari separuh jumlah provinsi. Nah, bagaimana kita melihat peta elektoral hari ini? Sekali lagi bahwa meskipun tingkat elektabilitas ketiga pasangan capres-cawapres masih cukup dinamis, tetapi kecenderungannya adalah terjadi kenaikan elektabilitas pada pasangan Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau di sisa 1 minggu terakhir, tren kenaikan elektabilitas ini konsisten, saya kira tidak menutup kemungkinan Pilpres akan bisa berlangsung dalam satu putaran. Nah, satu minggu inilah timing yang paling menentukan untuk merubah peta politik.